Halo? Nggih, halo. Ya, suara saya ya. Kita mulai hari ini ya. Ya, Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Semoga selalu sehat-sehat saja. Karena memang tahun ini di bulan ini, apalagi teman-teman yang mau melakukan ibadah puasa, selalu jaga kondisi dan kesehatan. Semoga puasanya lancar sampai menuju apa yang diharapkan bersama. Jadi pagi hari ini saya akan cepat saja membawakan tentang materi yang saya bawakan ini saya ambil dari WHO saja karena ini standarnya secara dunia dan dipakai oleh seluruh dunia. Dan mungkin beberapa Bapak Ibu sudah mendapatkan banyak materi ataupun PPT ataupun pedoman panduan yang lain yang sudah di-share-kan. Semakin banyak referensi semakin baik. Tinggal bagaimana kita menyikapi apakah itu bisa dan sesuai dilaksanakan. Kalau kita ketahui bersama, di sini memang wabah ini sudah selalu dan sering terjadi setiap periode. Kalau dilihat dari masa histori pandeminya, itu dari mulai tahun abad yang sama sekali kita belum lahir, sampai berapa Masehi itu ya, sampai sekarang, bahwa semua jenis virus ataupun bakteri ataupun apapun itu sempat menjadi KLB di beberapa waktu atau periode tertentu. Kalau Bapak Ibu lihat, yang namanya mulai marak di tahun 2000 itu adalah yang kaitannya dengan influenza dan banyak ditularkan oleh binatang penyebabnya. Hal ini kalau Bapak Ibu juga sudah pernah mengikuti berbagai macam webinar, itu disampaikan bahwa salah satu yang membuat ini terjadi adalah ulah dari kita sendiri manusia. Nah, dilihat dari proses yang ada sepanjang sejarah yang namanya penyakit menjadi KLB dan menyebabkan kematian banyak sudah juga sangat tinggi dan sangat besar jumlah kematiannya. Kalau kita lihat kembali, yang paling sekarang sedang rame itu adalah coronavirus ini yang COVID-19 sudah menjadi wabah secara dunia. Di mana kalau dilihat dari setelah diidentifikasi oleh para ahli, sebenarnya itu adalah turunan dari SARS-CoV yang pernah terjadi di Hong Kong, yang namanya sekarang adalah SARS-CoV-2. Nah, dari hasil laporan yang disampaikan oleh pemerintah tentang kasus-kasus yang ada, terutama di Jawa Timur, itu juga sudah sangat meningkat drastis. Kalau dilihat dari jumlah yang menyebabkan penularan ataupun yang terkena DP, PDP, dan menjadi confirm itu rata-rata usia masih produktif. Tetapi untuk yang kematian sangat bervariasi. Kalau dilihat kematian terbanyak adalah kematian dengan komorbid, ini yang sangat membahayakan. Sedangkan kematian tanpa komorbid juga lumayan 18%. Kalau dilihat lagi dari prediksi pandemiknya, harusnya di bulan Juni puncaknya memang kita melakukan 1-3 yang dibuat oleh pemerintah itu dijalankan dengan bersama-sama. Kalau tidak ya mungkin prediksi pandemi ini bisa berubah, bisa jadi lama kalau memang tidak patuh. Kenapa itu terjadi? Kalau kita lihat bagaimana sih pemerintah itu dan seluruh dunia bersama-sama membuat aturan kita pakai social distancing. Karena anggapannya satu orang yang positif itu bisa menularkan 2,5 orang. Dari satu orang yang positif itu, bila dia keluar, ya kemudian akan menularkan di hari ke-30 2,5 orang. Tetapi kalau tidak ada pembatasan yang baik, tidak dilakukan dengan benar, di hari ke-30 hanya dari 2,5 jadi 15 orang. Kemudian dilihat kembali, kalau tidak dilakukan sama sekali, di hari ke-30 maka bisa 4
enam yang bisa terinfeksi. Jadi bisa kita sama bayangkan juga kalau Bapak Ibu lihat berita di media sosial, di televisi, dimanapun yang mereka sudah sampaikan, banyak kasus yang terjadi. Nah, kemudian dari sini juga ada pemerintah memberikan larangan, jangan mudik dulu sementara, karena memang betul yang paling menakutkan itu adalah yang OTG. OTG ini orang tanpa gejala yang dia sudah positif, tetapi tidak punya gejala, dia sehat, disinilah saya bayangkan host yang rentan. Jadi, apapun itu, kalau kita lihat selalu kita menerima pasien atau bertemu dengan siapapun harus selalu menjaga pencegahan untuk diri sendiri supaya aman tidak menular. Kalau kita kembali lagi lihat data kemungkinannya banyak. Kalau tidak dengan intervensi, ada mitigasi dan juga ada penekanan bisa dikurangi. Nah, cuma tinggal kita ini bagaimana membantu pemerintah wilayah setempat untuk melaksanakan program itu bersama-sama supaya tidak terjadi banyak kematian. Nah, dari WHO sudah menyiapkan untuk fasilitas pelayanan kesehatan bagaimana cara melakukan. Kalau di rumah mereka punya itu biasanya mereka akan selalu melakukan namanya simulasi-simulasi. Jadi kalau kita belajar di akreditasi itu tentang manajemen kedaruratan itu adalah miliknya di MMK. Tetapi yang terjadi adalah bagaimana dengan layanan-layanan yang tidak punya hal tersebut, maka bisa menggunakan WHO ini untuk menilai ya. Jadi yang pertama pencegahan dan mitigasi itu adalah pertama harus membuat strategi bagaimana di fasilitas Anda itu bisa dicegah dan dikurangi. Fasilitas itu bisa di rumah sakit, puskesmas, di klinik, bisa juga kalau masih kuliah gitu ya, pun di lingkungan-lingkungan yang banyak mengumpulkan orang. Kemudian kalau kita lihat dari kesiapan dan ketanggapan, kesiapan dan kesigapannya, ini yang harus dilakukan terus-menerus. Bagaimana caranya Anda bisa belajar dari panduan pedoman yang sudah di-share secara bebas bisa didapat, itu coba terapkan di dalamnya. Dan juga harus selalu tahu apakah itu memang di tempat kita ini sudah ada atau belum ada atau kemungkinan bisa ada. Nah, dari tanggapan tersebut, pemulihannya adalah kita melakukan proses terus-menerus menilai apakah strategi yang kita lakukan ini sudah sesuai atau tidak. Nah, di sini ada namanya 8 pilar tanggapan kesehatan digunakan oleh seluruh. Yang pertama, Anda harus menentukan bentuk koordinasinya seperti apa. Kalau di rumah sakit itu biasanya kalau tidak ada pandemi seperti ini koordinasi lancar, tapi begitu ada banyak hal yang terputus. Tentukan koordinasinya dalam bentuk apa. Kemudian perencanaannya. Dan yang dipastikan lagi kalau ada pemantauan tingkat nasional ini sekarang sudah dikerjakan. Seluruh rumah sakit, seluruh dinas kesehatan, puskesmas itu sudah punya koordinasi dengan pemerintah. Di mana seperti di tempat saya, setiap kali, setiap hari, bukan setiap hari aja, bahkan setiap berapa jam gitu ya, pagi, siang, dan malam kami selalu melaporkan apapun itu. Yang artinya selalu data itu ada, supaya pencegahannya bisa segera dikerjakan. Kemudian komunikasi resiko dan pelibatan masyarakat ini sangat penting. Ini mungkin dari public health sendiri, dari teman-teman komunitas masyarakat, mungkin mahasiswa-mahasiswa yang masih aktif, terutama yang bekerja di bagian kesehatan itu bisa membantu. Bagaimana mengedukasi supaya masyarakat sekitar tuh tahu. Karena kalau pernah mendengarkan SS ya, kalau di Surabaya itu ada namanya radio SS itu, banyak ketua RT, penduduk sekitar itu yang komplain karena tidak tahu bagaimana harus berkomunikasi kalau ada warganya yang positif. Nah, kemudian surveillance ini sangat penting, penyelidikan epidemiologi untuk membantu bisa tahu kurvanya ini sampai mana. Batasannya ini sampai mana pandemi ini bisa terjadi.
Kemudian titik masuknya juga seperti apa dikendalikan, laboratoriumnya atau siap atau tidak. Nah, sekarang ini sudah laboratorium yang ada untuk menguji sudah sangat kewalahan. Jadi banyak rumah sakit yang berinovasi untuk mencoba memeriksakan sendirinya. Nah, saat ini kita berbicara tentang pencegahan dan pengendalian infeksi, serta nanti bagaimana manajemen kasus kalau ada positif, supaya kematiannya tidak banyak, itu bagaimana para spesialis, para dokter dalam bentuk tim mencegah itu semua. Dan yang terpenting adalah logistik, ini sangat penting. Kalau logistiknya itu macet, tidak ada, maka petugas garda depan itu akan mengalami hal yang sangat luar biasa menakutkannya, karena kalau tanpa logistik yang baik maka transmisi itu bisa terjadi dengan sangat cepat. Karena manfaat PPI sendiri kita sudah sama-sama tahu untuk melindungi kita petugas kesehatan yang memang berat pasien, melindungi Anda kalau setiap kali Anda berinteraksi dengan suspek atau orang yang dengan tanpa gejala tadi, melindungi pasien kita serta keluarga dan komunitas. Tujuannya adalah mengurangi penularan infeksi untuk keselamatan siapapun yang memang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatkan kemampuan organisasi supaya bisa menanggapi wabah ini dengan baik, serta mengurangi resiko parahnya wabah di rumah sakit atau di fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri. Programnya itu sama, tetapi di sini semua program dialihkan kepada bagaimana caranya supaya COVID-19 ini tidak membuat semakin rumah sakit semakin tidak punya pasien atau bisa ditutup. Kalau Bapak Ibu dengar di berita, ada beberapa rumah sakit ataupun di salah satu departemennya itu terpaksa ditutup karena hampir 50-an lebih petugasnya positif. Kemudian, nah ini silahkan nanti Bapak Ibu pelajari syarat-syarat minimal dari PPI apa saja yang harus disiapkan. Yang pasti harus ada orang yang terlatih. Di puskesmas, kalau memang Anda ini apalagi garda depan dan selalu kontak dengan pasien yang OTG pasti akan banyak, OTG, ODP itu banyak sekali, maka Anda harus punya petugas yang paham betul bagaimana melakukan pencegahan dan juga penata laksanaannya. Jadi silakan, saya tidak akan bahas detail, nanti Bapak Ibu bisa pelajari. Yang prinsipnya adalah ada petugasnya, ada prosedur SPO panduannya, itu Bapak Ibu bisa ambil dari setiap profesi sekarang mengeluarkan, dari mulai spesialis bedah yang penyakit dalam, THT, kemudian dari dari HD, semuanya ada mengeluarkan termasuk bidan. Jadi itu semua dikeluarkan. Kemudian yang pasti kalau ini semua bisa berjalan yang baik di tempat Bapak Ibu, harus ada program pendidikan pelatihan. Kalau mereka tidak tahu bagaimana cara mencegahnya, bagaimana transmisinya, maka hambatan terbesar yang akan Anda hadapi adalah Anda akan stres sendiri karena harus menjawab, menenangkan petugas kesehatan di tempat Bapak Ibu supaya tenang, supaya tidak aneh-aneh. Nah, ini yang sangat penting sekali karena sudah saya rasakan sendiri. Kenapa? Mereka lebih cepat dapat dari media sosial yang belum tentu kebenarannya, ya. Kemudian surveillance juga wajib. Bagaimana caranya untuk melakukan penata laksanakan. Silahkan nanti ini dilihat kembali dan Anda bisa juga menilai sampai sejauh mana tempat saya, ya. Perannya semua tim punya peran. Jadi tidak ada yang namanya kalau di rumah sakit ada namanya IPCN itu kerja sendiri. Kalau kerja sendiri Anda akan stres dan kemungkinan Anda orang pertama yang akan bisa terkena. Jadi ini benar-benar harus dibuat suatu tim satgas yang memang dikepalai oleh orang yang memang mampu. Tetapi pimpinan utama adalah direktur rumah sakit. Kemudian Anda buat siapa manajemen operasionalnya. Kalau di puskesmas, pimpinan pertama adalah pimpinan puskesmas. Yang artinya apa? Nanti banyak hal yang akan diminta untuk membuat keputusan cepat. Karena ini tidak bisa ditunda-tunda atau banyak birokrasi untuk memutuskan. Karena ini kalau dilihat dari segi penularannya sangat cepat. Nah, kita masuk ke dalam PPI yang ada di WHO.
Ya, ini adalah kalau dilihat kembali, Anda diminta oleh pemerintah ya di media sosial, apapun edukasi yang diberikan, yang pasti adalah hindari kontak jarak dekat dengan orang yang menderita infeksi pernapasan akut. Tetapi sekarang hindari kontak jarak dekat dengan semua orang, ya. Halo, halo, iya. Oh, belum terlihat. Oke. PPT-nya nggak kelihatan ya? Halo? Tidak terlihat, Bu. Kelihatan. Terlihat? Tidak, Bu. Tidak terlihat. Baik, Belum, Bu. sebentar ya. Ditutup dulu, Bu, terus dibuka lagi. Ya. Baik. Ya. Kenapa nggak diingatkan dari tadi? Bentar ya. Sudah kelihatan? Masih belum, Bu? Iya. Belum kelihatan? Belum. Belum. Iya, Bu. Oke, sebentar. Saya kan pegang share, saya share screen ini kan? Iya, diklik share screen, Bu. Oke, sudah. Terus saya klik materinya. Sudah kelihatan? Sudah. Tetapi Sudah. nanti Saya slideshow ya. ya, ketika diselesai hilang, Bu. Tadi. Oh, perlu. Sebentar, ini hilang. Oh, tidak, Bu. Sudah muncul. Sudah. Sudah Ya, ya? sudah, Bu. Oke. Baik. Oke. Baik ya. Ini tadi nggak kelihatan gambarnya ini. Tadi tidak. Tadi enggak, Bu. Oke, baik. Jadi saya ulangi sekilas ya. Baik, jadi yang sama-sama kita ketahui bahwa wabah ini terjadi sudah sangat lama. Salah satunya kalau dilihat di tahun 2000 ini banyak namanya wabah dari binatang, yaitu dengan influenza yang macam-macam. Nah, sekarang ini adalah kita dengan COVID-19 ya. Nah, dari data yang ada di Jawa Timur itu sudah sangat banyak, jumlah kematiannya 82% yang dengan komorbid, yang tanpa komorbid 18%. Rata-rata usia kelompok umur yang terkena sangat bervariasi, yang sangat beresiko tinggi adalah memang usia tua. Nah, cuma yang berbahaya ini adalah usia yang produktif. Ini banyak kan yang OTG, ya. Oke. Kenapa sih pentingnya social distancing? Karena satu orang yang terkena positif, dia bisa menularkan ke 2,5 orang. Kalau hanya dilakukan batasannya tidak maksimal, maka dalam beberapa hari seperti 30 hari yang mengenai 2,5 orang, kalau tidak maksimal bisa mengenai 15 orang. Kalau tidak dilakukan dalam 30 hari bisa mengenai 406 orang. Coba Anda bayangkan, hanya dalam 1 bulan sekian orang yang bisa tertular. Itu hanya dari 1 orang. Jika yang terkena adalah umpamanya terlaporkan ada 460 orang terkena. 460 orang ini berkeliaran, kalau tidak ada pembatasan yang benar, Anda bisa bayangkan berapa ribu orang lagi akan terkena. Nah, jadi kenapa sih pemerintah juga memastikan ayo segera lakukan, nggak bolehlah mudik-mudik dulu sementara di rumah karena itu memang sumber transmisi. Oke ya, ini tadi sudah saya sampaikan, saya lewatin aja nanti. Nah, ini yang tadi saya bilang, silahkan nanti bisa dinilai apakah tempat saya bekerja itu sudah memenuhi syarat-syarat minimum tersebut. Artinya IPCN yang di rumah sakit tidak bisa bekerja seorang diri. IPCN itu adalah bagian dari tim Satgas, yang mana tim Satgas itu adalah diketuai oleh pimpinan tertinggi di tempat kerja Bapak Ibu. Kalau rumah sakit berarti direktur, kalau di puskesmas, kepala puskesmasnya, silahkan. Kalau di lembaga lain ya pimpinannya. Kenapa sih harus dikepalai oleh para pimpinan tertinggi? Karena nanti akan diminta keputusan yang segera harus dikerjakan. Oke, kita masuk kepada PPID yang dikeluarkan oleh WHO. Ini ada link-linknya, nanti Bapak Ibu bisa ngeklik sendiri, mau mempelajari lebih jauh silahkan ya. Mereka sudah siapkan itu semua.
Nah, yang pasti memang diminta di sini Anda bukan sebisa mungkin, harus diwajibkan hindari kontak yang dekat, jarak dekat. Kenapa? Karena transmisinya itu sangat-sangat menular sekali dalam jarak 1 meter. Nanti kita akan tunjukkan dalam bentuk, ada beberapa video nanti saya tampilkan. Dan sering melakukan kebersihan tangan, serta gunakan masker. Kalau yang awal WHO itu selalu dia fokus kepada orang yang punya gejala flu-like illness atau yang gejala demam, batuk, pilek, dan sebagainya. Tetapi sekarang semua orang wajib harus menggunakan masker. Oke, jadi strateginya yang pasti harus menjalankan standar yang ada, lakukan triase dan identifikasi awal supaya kita tahu orang yang masuk ke puskesmas, ke rumah sakit, itu apakah atau masuk kerja di perkantoran, atau masuk di dalam kampus, ataupun dimanapun, itu bisa kita deteksi. Apakah orang yang mau masuk ke area kita, ini kondisinya benar-benar dia bukan masuk ODP, ataupun yang kriteria lain, OPDP lainnya. Nah, kemudian ada langkah-langkah pencegahannya, serta ada pengendalian administratif, serta pengendalian lingkungan dan rekayasa. Yang sekarang harus selalu diingat untuk semua pasien dan setiap saat apapun Anda berhadapan dengan pasien, pastikan bahwa kegiatan pelayanan Anda bisa nilai resikonya, apakah APD yang dipakai sesuai atau tidak. Untuk pencegahan standar, biasanya kalau PP itu menggunakan kewaspadaan isolasi, yaitu 11 komponen kewaspadaan standar dan 3 kewaspadaan penularan. Yang mana di sini item-itemnya akan coba dibahas satu-satu. Prinsipnya, selama ada yang namanya penularan infeksi, itu pasti ada rantai penularannya. Kalau kita ketahui rantai penularan terhadap COVID-19, siapa sumber yang pasti memang dia tinggal di mana hidupnya, siapa yang bisa menularkan. Nah, ini adalah orang, peralatan ataupun lingkungan sekitar, dan juga binatang ya. Di mana binatang kalau Bapak Ibu ketahui awalnya kan mulanya dari kelelawar, kemudian juga mereka yang mengkonsumsi di daerah Wuhan kemarin sempat masih mendengarkan ceritanya di 2019, awal mulanya dari sana. Kemudian bagaimana cara dia keluarnya? Dengan droplet, dengan kontak, dengan airborne, cara tindakan aerosol. Kemudian apakah dia secara langsung atau tidak langsung atau melalui benda-benda yang ada di sekitar? Masuknya melalui mana? Mukos membran, dari saluran pernafasan, dari mukosa mata ya. Siapa yang beresiko? Usia yang paling tua, kemudian orang dengan komorbid, dan juga dan dipastikan orang dengan imunosupresi. Nah, kalau dilihat itu masuknya pergejalanya sudah jelas. Dari pernapasan sudah tahu semua Bapak Ibu ya. Kemudian ternyata dari sirkulasi darah, makanya kenapa dilakukan pemeriksaan kalau Anda masuk rumah sakit, itu kalau Anda sudah masuk gejala ODP, itu pasti akan diperiksa darah lengkap, dilakukan kalau di tempat saya itu ada CT scan torak, kami tidak menggunakan foto torak karena CT scan itu lebih dapat melihat gejala GGO. Nah, kemudian juga dilakukan rapid test, itu yang untuk supaya aman bahwa pasien ini benar-benar tidak masuk kriteria PDP. Nah, ada beberapa yang juga menerima pasien masuknya dengan diare, tidak ada gejala respiratori lainnya, ternyata dites positif ya. Jadi ini benar-benar yang harus diwaspadai. Penularannya melalui apa? Dari orang ke orang. Nah, yang menyebabkan wabah ini menjadi banyak dan sangat cepat peningkatannya karena dari orang ke orang. Melalui apa? Droplet, pernapasan, batuk, dan kontak ya. Kalau dilihat dengan bersin saja udah 40.000 droplet yang keluar. Batuk itu 3.000 dan berbicara itu 600. Nah, kalau dilihat juga dari tampilan gambarnya, bagaimana sih transmisinya, jangkauannya. Kemudian kalau dilihat dari Ebola, kalau pernah dengar, itu memang paling banyak di Afrika, kasus kematiannya sangat tinggi. Bahwa memang kalau Ebola itu tidak terlalu panjang
daya menyemprotnya itu atau dia menyebarnya itu dibandingkan dengan cacar air. Nah, COVID itu sama. Justru COVID itu tidak diketahui secara jelas, makanya ada beberapa yang menginformasikan, coba bukan 1 meter saja, tapi ada yang berjarak 2 meter, seperti itu. Nah, inilah beberapa penularannya dari mulai berbicara, batuk, bersin, sampai lingkungan terkontaminasi. Nah, kenapa orang-orang yang kalau sudah dirawat dan dia sudah pakai menggunakan ventilator, bila ada kalau istilahnya di kita itu code blue gitu ya, mereka tidak boleh dilakukan resusitasi karena resikonya sangat tinggi sekali. Oke, ini ada salah satu video untuk penularannya, silahkan, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Kelihatan ya? Iya Bu, kelihatan. Kelihatan. Oke, jadi tadi kalau dilihat videonya silakan nanti bisa di-share ke teman-teman. Artinya apa sih? Prinsipnya itu adalah tangan. Rata-rata kalau Bapak Ibu mendengar kasus-kasus perawat kita itu ya, atau dokter, petugas kesehatan, ada yang meninggal karena merawat, ada yang meninggal karena tidak merawat. Kenapa kok yang meninggal itu yang tidak merawat? Karena yang harus diketahui, untuk supaya kita sehat, disiplin diri untuk menjaga kesehatan diri itu sangat penting. Contoh, coba dilihat Bapak Ibu introspeksi diri. Kalau saya mau menggaruk mata, ya mau mucek-mucek mata, mau pegang pipi ataupun hidung, apakah sebelum memegang kita cuci tangan? Itu dulu. Kalau Anda sudah menjawab belum saya lakukan, artinya Anda orang yang beresiko terkena. Jadi, tangan inilah yang memang sumber terjadinya penularan yang sangat tinggi pada kasus COVID-19 ini. Nah, kalau Anda petugas kesehatan yang sehat, staminanya baik, bekerjanya selalu dengan bahagia, tidak cemas berpikiran yang aneh-aneh, mungkin Anda terkena tapi Anda tidak sakit. Itulah yang Anda menjadi OTG. Tetapi kalau Anda petugas kesehatan yang sudah makannya nggak teratur, suka bergadang, suka merokok, kemudian cemasnya terlalu tinggi, khawatir tertular sehingga sampai berlebihan. Kalau Anda terkena saat Anda sedang mengusap mata Anda tanpa cuci tangan, maka Anda bisa menjadi PDP. Dan PDP itu bisa menjadi positif, dan positif itu bisa menjadi kematian kalau memang stamina Anda itu dan stres Anda itu sangat tinggi. Jadi kembali lagi memang untuk menghadapi COVID ini, cuci tangan itu nomor 1 ya. Kemudian cuci tangannya menggunakan apa? Tetap menggunakan 5 momennya standarnya WHO. Apapun itu, walaupun Anda bekerja dengan menggunakan hazmat yang begitu tebal, sesak ya, dan panas, sarung tangan yang pakai double, tetap Anda lakukan cuci tangan.
Bagaimana caranya? Tetap sama, tidak berubah. Cuci tangannya tetap menggunakan 6 langkah. Menggunakan hand rub, waktunya 20-30, kalau air mengalir 40-60 detik ya. Oke. Kemudian etika batuk. Untuk ajarkan kepada seluruh petugas kesehatan di tempat Bapak Ibu atau masyarakat sekitarnya. Nah, kalau sekarang mereka sudah pakai masker, sudah bagus lah, sudah terkena di maskernya. Tetapi bila tidak menggunakan, ajarkan etika batuk yang benar ya. Ini nanti silakan aja, kita cepat saja karena hanya 45 menit kalau nggak salah ya. Dan ini adalah tempat layanan kesehatan yang harus disediakan, masker. Nah, sekarang ada isu-isu terkait masker. Wah, N95 yang 3M sudah nggak ada. Maka apa yang dipakaikan? Nah, kalau Anda sudah punya masker pengganti yang memang ada sesuai standar, nanti saya tunjukkan beberapa referensinya, itu silakan dicoba. Uji coba maskernya dilakukan fit test. Yang mana untuk mengetahui apakah masker N95 ini masker pengganti N95 yang sama, itu memang bisa. Oke, kemudian lalu cuci tangan setiap kali Anda melakukan penggunaan APD dan pelepasan. Tapi ingat, sarung tangan tidak menggantikan cuci tangan. Tidak dibenarkan Anda menggunakan sarung tangan terus cuci tangan di sarung tangan. Tidak akan adanya. Ya, cuci tangan atau menggunakan hand rub di sarung tangan hanya dilakukan saat Anda melepaskan APD yang menggunakan double APD. Nah, ini dari WHO, kapan sih saya harus melakukan cuci tangan, pakai sarung tangan, menggunakan jubah, masker medis, perlindungan mata, ya. Tetapi saat ini sudah ada hutan. Dia luar dan gunakannya jangan dalam, harus di luar sebelum kontak ke pasien. Lepas sebelum Anda keluar dari area perawatan pasien ya. Jadi kalau Anda punya isolasi negatif pressure dengan anteroom, maka Anda harus lepas di anterumnya. Kalau Anda punya ruangan isolasi dengan cohorting, isolasi cohorting harus diberikan anteroom, Anda lepas di anterumnya. Jadi Anda keluar dari ruangan isolasi tersebut sudah tidak menggunakan APD yang terkontaminasi. Nah, ini yang paling susah. Jangan pernah menggunakan kembali APD sekali pakai. Nanti kita bahas di APD ya. Dan selalu bersihkan, disinfeksi APD yang memang boleh dilakukan pembersihan. Seperti mungkin ada yang menggunakan face shield yang dia modelnya bagus bisa dipakai ulang. Penggunaan sepatu boot setelah selesai bagian oleh tangan kita kalau yang sekarang dan hati-hati adalah yang paling bersih. Nah, ini untuk yang injeksi aman tetap dilakukan ya, tidak boleh ya. Dalam COVID ini maka harus dilanggar, tidak, tetap Anda lakukan. Karena penyebab kematian terbanyak kalau Bapak Ibu pelajari itu adalah dengan komorbid. Jadi pasien COVID sudah dia pakai ventilator terkena bakteri multiresisten seperti Asineto, MRSA dan sebagainya. Itu dari mana? Ternyata PPI yang dikerjakan itu tidak diterapkan ya. Oke, kemudian bagaimana cara mendekontaminasinya? Prinsip dekontaminasi ada melepas kotoran dan mikroorganisme patogen dari benda-benda yang sehingga aman dipegang. Di mana selalu harus ada proses pembersihan.
Apapun harus dibersihkan, terutama COVID. COVID ini dia dengan deterjen aja sudah mati. Ya, kita bersyukur virus ini diciptakan bukan model virus yang bandel. Hanya dengan deterjen saja dia sudah tidak bisa aktif, ya. Kemudian setelah dibersihkan baru disinfeksi ataupun disterilisasi. Kalau kita lihat lama hidupnya, itu ada jurnal yang meneliti bahwa kalau dia di plastik, bahan-bahan plastik seperti kursi plastik, meja plastik itu 5 hari. Di aluminium 2-8 jam, di sarung tangan 8 jam, di besi 48 jam, kayu 4 hari, di gelas 4 hari, maksudnya kaca itu ya. Di kertas 4-5 hari. Jadi ini kertas ini hubungannya dengan rekam medik. Nanti rekam medik pun sudah mengeluarkan bagaimana melakukan penata laksanaan rekam medik yang aman ya. Kemudian kalau kita lihat kembali, apa saja yang bisa membunuh virus tersebut. Jadi dengan sabun dan air ya, kita cuci tangan itu sudah bisa menghilangkan. Bagaimana dengan linen, dengan permukaan yang terkontaminasi, menggunakan kalau linen itu menggunakan by clean saja sudah cukup. Atau supaya tidak rusak Anda gunakan suhu dengan 70 derajat air panas untuk mencuci ya. Kemudian untuk beberapa produk alat yang nggak bisa dengan menggunakan klorin, Anda bisa pakai alkohol atau H2O2. Nah ini efektifnya silakan nanti bisa dipelajari sendiri ya kalau dengan alkohol. Nah, untuk basah. Jadi kalau mandi ya mandi gunakan boy, jangan presiden yang dipakai operasi enggak, karena virus itu bisa mati. Nah, sterilisasi akan lebih baik untuk penggunaan peralatan-peralatan yang memang harus wajib disterilisasi. Prinsipnya pastikan sebelum digunakan pasien kembali harus kondisi bersih, dan juga kalau Anda tidak bisa umpamanya alatnya terbatas, setiap kali habis digunakan dari satu pasien harus Anda bersihkan ya. Dan pembersihannya pastikan untuk yang isolasi disimpan dan digunakan hanya untuk di ruangan isolasi, jangan dipakai di ruangan lain. Dan selalu kalau Anda membersihkan area lingkungan dari area yang kotor ini, yang paling kotor dibersihkan dulu ke area rendah, luar ke dalam. Ini untuk area umum ya, baru isolasi yang paling terakhir. Jadi kalau untuk membersihkan, cleaning service-nya diajari, isolasi paling akhir. Kemudian tidak boleh menggunakan sapu hijau, jadi gunakanlah lobidas. Kalau Anda tidak punya lobidas, sapunya itu digulung dengan kain yang lembab, supaya tidak ada aerosol saat Anda menyapu. Lap yang dipakai adalah lap yang lembab, yang basah, jangan lap yang kering. Karena ingat, di beberapa kayu dan lainnya itu dia bisa bertahan sampai beberapa jam. Untuk ngepel, gunakan 3 ember, yaitu 1 deterjennya, 1 untuk disinfektannya, 1 untuk membilasnya. Jadi kalau sudah kotor, 1 serial itu langsung dibuang. Nah, membersihkan yang baik untuk area-area permukaan jangan disemprot, ya. Jadi semprotannya itu Anda taruh di lapnya. Setelah lapnya basah, kena semprotan tadi, baru Anda lapkan di meja atau permukaan yang mau Anda bersihkan. Kenapa tidak boleh disemprot? Karena kalau Anda semprot di permukaannya, itu ada beberapa yang tidak terkena. Ya. Jadi, dan kadang semprotan itu aerosolnya bisa juga menyebabkan toksik buat teman-teman yang melakukan pembersihan atau yang ada di sekitar Anda. Pembersihannya rutin, jadi kalaupun di ruangan isolasi pakai APD hazmat, atau APD sesuai standar untuk cleaning service, itu tetap frekuensi pembersihannya dikerjakan. Tidak dilakukan, oh cukup sehari sekali, atau bila ada permintaan, tidak boleh. Karena ingat, virus ini bisa bertahan lama di permukaan dan di lingkungan. Kemudian pastikan juga limbah di ruangan isolasi ditangani dengan benar, dan petugas kebersihan harus dilatih cara pakai APD dan lepasnya, serta bagaimana penyimpanan fasilitas peralatan yang benar supaya habis ngepel, nyapu, ngelap itu tidak terkontaminasi.
Nah, ini silakan nanti bisa dipelajari sendiri pembersihannya. Yang pasti langkah-langkahnya mesti digaji. Ini area resikonya sangat sedang, rendah, atau yang tinggi, ya, dan selalu cuci tangan. Kemudian untuk linen sama, tidak ada bedanya. Linen infeksius masuk di kantong plastik warna kuning dan harus tertutup rapat. Masuk di dalam kontainer, tidak boleh dalam plastik Anda taruh di lantai, ya. Prinsipnya sama. Kalau ada linen itu selalu semuanya di COVID ini masuk ke linen infeksius, maupun ada darah, tidak ada darah, bekas pasien semua masuk di infeksius. Untuk limbah, saat ini dari limbah pun sudah mengeluarkan limbah fokus untuk yang COVID itu harus Anda packing dengan styrofoam dan dilakban. Karena pihak transporter dan pihak insenerator untuk pemusnahan limbah itu mempersyaratkan demikian. Prinsipnya di ruangan tetap sama, ya. Kemudian, nah ini yang penting, untuk triase. Triase ini tujuannya untuk memilah bahwa pasien yang masuk ke area dalam perawatan Anda itu memang kondisinya bukan orang yang ODP ataupun yang di OTG. Nah, ini cuma ada beberapa kendala. Kalau ODP mungkin bisa, tapi yang OTG ini susah. Penentuan triase OTG otomatis harus menggunakan rapid test, ya. Kemudian dari situ tentukan siapa saja yang akan bekerja di bagian screening depan, formulirnya bagaimana, ajarin cara mereka melakukan screening, dan siapkan peralatannya. Nah, dan jangan lupa pasanglah edukasi atau bentuk banner atau spanduk, apapun itu, supaya orang yang masuk ke fasilitas Anda tidak bingung. Ya, ini saya mau diapain, nggak ada informasi, malah ngamuk-ngamuk nanti, ya. Oke, jadi yang pastinya disiapkan semua. Setahu saya dari panduan COVID yang versi 4 itu dari Kemenkes ada formulir-formulir terkait triase, ya. Kemudian pastikan juga pada saat teman-teman melakukan triase bahwa ruangannya itu cukup aman. Petugas yang melakukan triase itu berikan masker bedah dan juga face shield serta sarung tangan. Karena mereka yang kontak erat dengan bisa OTG, bisa ODP yang kita tidak tahu. Tujuannya apa? Karena memang pelaksanaan screening yang dalam bentuk kontak erat itu beresiko. Kecuali kalau screeningnya Anda itu ada di dalam, dibikin seperti loket, itu silakan. Tapi bila tidak ada, fasilitasi dengan masker bedah, face shield, dan sarung tangan. Dan ingatkan selalu setiap kali selesai cuci tangan. Sediakan alkohol hand rub untuk pasien pengunjung yang datang. Pastikan juga jarak dan alurnya. Ini Anda harus siapkan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah penempatan pasien. Bila dari hasil screening ternyata dinyatakan, oh dia masuk ODP, sebaiknya Anda punya tempat terpisah, jangan dimasukkan di dalam rumah sakit. Bisa Anda buat tenda. Jadi kalau di tempat kami itu kami bikin tenda di depannya UGD. Begitu di screening dia ada ODP, maka dia harus masuk tenda. Tidak boleh masuk di UGD. Kita mengurangi, meminimalisasi sedikit mungkin petugas kita atau pasien yang bukan ODP itu terpapar. Nah, dari situlah diproses di screening lanjut, yaitu dengan pemeriksaan foto torak atau CT scan, pemeriksaan darah, dan rapid test. Oke, siapa sih yang boleh melakukan screening? Siapapun petugas kesehatan, tapi Anda lakukan pelatihannya dulu. Tetapi untuk petugas yang menjaga di area yang sudah ODP dan PDP yang tinggal menunggu hasil, itu adalah harus perawat dan dokter yang sudah dilatih bagaimana cara dia pakai dan lepas APD. Kemudian ini langkah-langkah tambahannya saja, artinya hati-hati setiap pasien-pasien yang masuk di rumah sakit Bapak Ibu atau di puskesmas diwajibkan menggunakan masker. Dan apa yang harus dipegang lagi sebagai tambahannya, maka kalau Anda sudah rawan punya PDP dan sekarang rumah sakit tidak boleh merujuk. Karena rujukannya sudah penuh, jadi diminta untuk menyiapkan. Maka yang pasti harus ada ruangan yang Anda siapkan untuk menerima pasien PDP tersebut. APD harus disiapkan, bagaimana cara pembersihannya, batasi transporternya, dan bagaimana proses komunikasinya. Yang pasti Bapak Ibu harus ketahui, transmisi itu ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung. Nah, ini secara langsung adalah bagaimana Anda menyentuh
ke pasien itu sendiri, ke permukaan sekitar atau dan yang lainnya. Termasuk juga dengan droplet. Kalau tidak langsung, contohnya perpindahan agent infeksius dari reservoir ke penjamu, dari udara, dari pengantar yang lainnya, ya, dari vektor yang ada. Tetapi untuk COVID ini belum diketemukan kalau kita digigit nyamuk bisa tertular COVID, belum ada penelitiannya. Yang pasti kontak langsung dan tidak langsung adalah dari tangan kita, dari lingkungan kita, dan dari droplet yang dikeluarkan oleh orang yang OTG ataupun yang beresiko tadi. Nah, ini langkah-langkah yang sudah dibuat juga bagaimana supaya kita bisa mencegah. Yang pasti kalau di rumah sakit semua sudah dibatasi tindakan-tindakan yang menimbulkan aerosol. Contoh nebulizer sudah tidak diperbolehkan. Pelaksanaan bronkoskopi juga tidak diperbolehkan kalau memang tidak urgent ataupun emergency. Artinya semua dipandang dari sudut keamanan untuk semuanya. Tidak hanya petugas, tetapi juga untuk pasien lain atau fasilitas pelayanan kesehatan Bapak Ibu. Jangan sampai karena ngototnya seseorang yang ingin melakukan tindakan tersebut, bisa-bisa rumah sakit Anda ditutup karena kontaminasi sudah terjadi di seluruh area kerja Anda. Dan seluruh fasilitas yang ada itu sudah mulai, kalau Bapak Ibu mulai masuk rumah sakit, di puskesmas, di layanan publik, itu sudah ada jarak. Contoh, sekarang kalau orang yang membuka kayak seperti makanan ataupun jual makanan atau apapun, itu mereka lebih sering yang delivery. Jadi tidak duduk-duduk di situ. Kalaupun ada duduk, itu sudah dibatasi. Kalau masuk rumah sakit, puskesmas, duduknya pun sudah diberi silang-silang. Masuk lift, liftnya juga dikasih model yang orang supaya tidak bertatap muka. APD dipastikan harus siap, selalu digunakan. Siapa yang pakai nanti akan saya tunjukkan secara jelasnya di dalam penggunaan APD. Kebersihan tangan selalu di 5 momen, ya. Jadi semua peralatan ini harus sekali pakai. Nah, untuk makanan, pernah ada yang tanya bagaimana dengan pasien COVID kalau makan? Sebaiknya gunakan yang disposable. Karena ternyata air liur ini juga bisa beresiko COVID itu hidup di situ. Nah, jadi apapun yang dimakan oleh pasien itu sebaiknya sekali pakai buang. Jangan pernah Anda ambil resiko, ya sudah saya sendirikan aja, saya cuci dengan air panas dan sebagainya. Ingat, karena kita sulit mengendalikan staf kita dalam proses handling makanan setelah digunakan pasien. Jadi sebaiknya makanan yang di rumah sakit, ya, untuk pasien yang positif gunakan yang disposable. Nah, bagaimana dengan pasien yang pulang ke rumah atau petugas yang pulang ke rumah yang melakukan home isolation? Maka peralatannya disendirikan, makannya itu ya piringnya sendiri, garpu sendoknya sendiri, gelasnya sendiri disendirikan. Supaya apa? Supaya tidak mengkontaminasi kepada anggota keluarga yang lainnya. Termasuk penggunaan apapun yang digunakan oleh si pasien ataupun Anda yang mungkin harus di home isolasi. Kemudian pastikan selalu APD harus tepat, pembersihan rutin sangat penting, dan sekarang di seluruh rumah sakit tidak ada jam besuk ataupun pengunjung dibatasi paling tidak hanya 1 orang. Karena apa? Ada kejadian ya, pasiennya itu rapidnya negatif, tetapi ternyata yang mengantar itu rapidnya positif. Nah, ini ada yang seperti ini. Makanya sekarang yang namanya jam kunjung sudah tidak ada, yang mendampingi cukup 1 orang. Dan hati-hati, saran saya kalau ada yang jaga pasien, Anda juga harus lakukan rapid test. Kemudian semua orang yang masuk ke kamar pasien harus dicatat dan lakukan pencegahan terhadap gejala-gejala yang ada. Ini ya, pasiennya disendirikan, jadi kalau di rumah sakit Anda nggak punya tempat, bikin ruang isolasi 1 area Anda pakai fokus untuk itu. Jangan dicampur dengan perawatan yang lainnya. Kemudian pastikan APD sedia, peralatan juga lengkap, pembersihan secara rutin. Kalau saya tidak punya ruangan, jadi persyaratannya itu adalah ruangan isolasi, bisa sendiri, bisa cohorting. Yang pasti perputaran udaranya harus 12-16 kali per jam. Gunakan negative pressure, kalau tidak ada, maka Anda bisa pasang HEPA filter di dalamnya. Karena
dari droplet yang ada, ya, dari pasien yang positif COVID, itu kalau sirkulasi Anda tidak jalan, maka dia akan lama tinggal di situ. Dan juga pastikan tenaga kesehatan selalu menggunakan APD dengan baik. Ini contoh ya, cara menggunakan APD, nanti bisa dipelajari. Prinsipnya sama, bahwa sebelum kita pakai APD, selalu gunakan sarung tangan, ya. Ini menggunakan face shield-nya dan bagaimana cara Anda memasang masker N95 atau Google, ya, dan bagaimana cara Anda melepaskannya. Nah, jadi di rumah sakit sekarang kamar operasi pun elektif tidak diperbolehkan, hanya yang urgent ataupun yang emergency. Dan itu pun kalau dia operasi, kamar operasinya harus yang negative pressure dan menggunakan anterum. Tidak bisa Anda gunakan positive pressure. Ada yang bilang, oh pada saat operasi dimatikan aja, nggak mungkin. Bagaimana Anda mematikan sebuah sirkulasi kalau sedangkan petugas operator Anda, perawat kamar operasi Anda menggunakan hazmat, bisa-bisa mereka sendiri tidak dapat suplai udara malah pingsan di dalam, ya. Kemudian yang pastikan itu, terus ini cara pemasangan masker N95 dan vitesnya. Dirawat jalan sama, pastikan bahwa triase dan identifikasi juga dilakukan. Jadi screening ini tidak hanya berlaku di rumah sakit, tapi juga di puskesmas, di klinik lakukan. Sebelum dia masuk ke puskesmas atau klinik Anda, atau masuk ke universitas kampus Anda, ataupun di mana, perkantoran, screening. Paling tidak suhu dan tanyakan gejalanya, ya. Dan harus ada orang yang menjaga harus ketat. Kalau tidak pakai masker, tidak boleh masuk. Jadi dari sini ya, jadi pastikan ruang tunggunya juga dibatasi jarak 1 meter dan berikan edukasi-edukasi poster. Saya rasa Pemprov juga ataupun Dinas Kesehatan sudah banyak membuat edukasi yang bisa Anda print, bisa Anda pasang di tempat kerja atau di fasilitas di tempat Anda bekerja. Di rumah yang pasti Anda bisa juga lihat detail di sini. Pasien harus diedukasi selama di rumah, dia harus benar-benar tidak boleh keluar, selalu pakai masker, ajarkan untuk disinar matahari dalam waktu beberapa jam atau beberapa menit, sekuatnya dia. Sinar matahari itu bagus jam 7 sampai jam 10, ya. Kemudian lakukan juga peralatannya disendirikan dan selalu mencatat, memonitoring kondisi setiap harinya, ya. Dan kemudian jangan lupa kalau sudah ada pasien yang seperti ini, nanti Dinas Kesehatan itu akan datang ke rumah tinggalnya, yang mendatangi biasanya puskesmasnya. Nah, teman-teman kalau memang tinggal di lingkungan seperti, tolong juga sampaikan kepada pengurus RT dan warga setempat supaya tidak mengucilkan pasien atau staf kita yang memang sedang home isolasi di rumah. Nah, ini silakan sumber-sumber informasi bisa didapatkan. Baik, untuk yang PPI sudah, ini mau dilanjutkan kedua baru bertanya gitu ya. Bagaimana, saya lanjut ke APD ya? Iya Bu, lanjut aja. Oke. Bentar ya. Alat pelindung diri. Baik, jadi kita masuk ke sesi. Kelihatan sudah? Belum kelihatan Bu. Belum? Iya. Oke. Ya. Sudah kelihatan? Iya, kelihatan. Oke. Ya tuh, diklik Saya slideshow ya. Iya. Sudah Nah. kelihatan? Ya, sampun Bu. Oke, bagi APD. Yang saya tampilkan di sini adalah standar yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, supaya teman-teman juga tidak salah dalam menggunakannya. Jadi di sini APD yang penting yang harus digunakan dan disediakan di rumah sakit Bapak Ibu adalah APD-APD yang memang tertuang dalam standarnya dari Kemenkes. Yang pertama adalah masker bedah. Masker bedah ini tidak bisa direuse, jadi sekali pakai. Kalau ada orang demo-demo, kalau Bapak Ibu pernah lihat share, oh pakai magic jar,
pastikan. Ngetesnya bagaimana? Setelah Anda lakukan pemanasan dengan Magic Jet, tolong dikasih air apakah tembus. Kalau dia tembus, artinya sudah tidak dapat melindungi. Jadi artinya, kalaupun Anda melakukan reuse terhadap masker bedah, pastikan bahwa itu aman setelah itu Anda gunakan. Ya, karena memang untuk masker bedah ini hanya dipakai untuk mencegah droplet, tapi tidak melindungi aerosol atau airborne. Jadi maka peruntukannya dia hanya dipakai di fasilitas pelayanan kesehatan yang umum, yang tidak merawat pasien PDP ataupun yang positif. Dan masker ini memang akan sangat baik bila Anda menggunakan sesuai dengan standarnya, ya. Kemudian yang berikutnya masker N95. Masker N95 ini memang dirancang khusus untuk memfiltrasi bakteri yang terkecil dan virus. Nah, kalau di sini memang kalau kita cek, kalau di fit test itu, bagaimana cara fit testnya? Itu adalah dengan cara kita menggunakan masker tersebut, kita masuk ke dalam suatu ruangan yang tertutup, coba diberikan sesuatu aroma ataupun bau-bauan, apakah kita bisa menghirup. Kalau kita bisa membau, artinya, oh kemungkinan ini masih bisa terhirup. Nah, jadi pastikan bahwa fit test itu Anda kerjakan. Nah, fit test ini bukan hanya menggunakan untuk apakah dia baik atau tidak, tercium atau tidak, tapi bagaimana melakukan fit testnya, apakah memang dia ketat di wajah kita atau tidak. Jadi gunakan ujungnya itu yang di maskernya dikencangkan, ya, di hidungnya. Jangan sampai longgar. Kemudian kalau dilihat dari lapisannya memang berbeda dengan masker bedah. Nah, bagaimana dengan masker-masker yang KN595 atau berapa yang muncul dari Cina ataupun Korea, itu bisa Anda pakai. Tapi ada memang pastikan lagi yang Anda pakai ini memang aman. Ada beberapa yang memang sudah melakukan sharing, itu mereka ikat seperti Anda, kalau KN95 itu dipakai seperti Anda menggunakan hijab itu, jadi talinya supaya kencang ditarik dijadikan satu. Nah, kemudian baru dilindungi lagi depannya dengan masker bedah. Jadi banyak ide-ide yang bisa dipakai di sini, yang pasti Anda pastikan bahwa itu memang aman buat petugas. Sedangkan untuk Google itu memang yang dipakai yang bisa dibersihkan, yang kalau digunakan itu tidak mudah ngeblur, karena beberapa Google itu kacanya memang ada yang kualitasnya jelek sehingga baru dipakai beberapa jam sudah nggak bisa lihat. Untuk tindakan-tindakan yang membutuhkan fokus untuk kelihatan yang jelas, tolong Bapak Ibu dites dulu. Apakah kalau saya pakai beberapa jam ini sudah mulai berembun, ya. Supaya apa? Melakukan tindakannya aman, ya. Dan pastikan kekencangannya jangan sampai terlalu kencang akhirnya Anda bisa sakit dan menjadi pusing. Nah, ini boleh untuk direuse. Caranya reuse-nya bagaimana? Dibersihkan dulu dengan deterjen, dilap bersih, baru Anda lap dengan alkohol. Saran saya untuk yang model COVID ini, untuk yang APD yang Anda gunakan seperti Google ya atau face shield, pakai alkohol lebih baik daripada sodium. Karena kalau sodium atau klorin itu paparan hazardnya itu masih terasa bau dan tercium. Kalau alkohol, begitu dia kering, dia sudah menguap. Kemudian untuk sarung tangan yang digunakan untuk yang tindakan COVID ini tidak perlu steril, kecuali tindakan Anda memasang pena sentral atau tindakan bedah. Nah, untuk yang non steril ini harus sesuai dengan ukurannya dan ketebalannya. Sebisa mungkin hindari yang berbahan bedak, ya. Jadi ini supaya nanti pada saat penggunaannya Anda lebih baik dan tidak ada iritasi. Untuk face shield sama, pastikan juga mudah dibersihkan, bisa terlihat jelas. Kalau memang yang modelnya sekali pakai buang, Anda buang. Kalau bisa direuse, Anda reuse. Sarung tangan bedah yang berikutnya adalah yang steril yang dipakai di kamar operasi atau tindakan lainnya yang memang Anda menerima pasien dengan PDP ataupun yang positif dengan kondisi urgent atau emergency. Jadi pastikan juga panjangnya jangan sampai terlalu pendek kalau bisa, dan harus menutupi gaun surgical Anda supaya tidak ada paparan. Nah, jadi untuk gaun yang dipakai adalah sekali pakai buang, ya. Jadi yang gaunnya ini yang tidak boleh kalau kita kena air gitu ya, kena percikan itu tembus. Jadi kalau Anda dapat donasi dari pihak-pihak yang mendonasikan, silakan dites dulu.
Kalau ternyata kenyataannya itu masih tembus air, Anda bisa fungsikan ke yang lain. Artinya bukan ditolak, tapi bisa Anda pakai. Contoh, untuk area-area yang memang hazmat Anda terbatas. Jadi pada saat Anda menggunakan hazmat, APD yang modelnya seperti ini bisa Anda pakai untuk cover pelindung di bagian dalamnya. Supaya yang paparan tadi di hazmatnya itu tidak pada saat Anda membuka itu lebih aman. Atau untuk area-area yang tidak terpapar darah cairan tubuh itu juga bisa pakai Anda lindungi di situ. Nah, ini adalah hazmat yang memang direkomendasikan tertutup rapat, termasuk juga bahannya ada yang memang bisa dicuci, ada yang tidak. Kalau yang bahannya dari Titrex itu dia bisa dicuci hazmatnya sampai 10 kali ya. Tapi kalau yang tidak, umpamanya teman-teman dapat donasi nih mau uji coba deh saya cuci dengan suhu 70 derajat air panas. Tanpa disetrika, dikeringkan aja. Cek apakah rusak. Kalau rusak berarti jangan dipakai. Nah, jadi ini kalau dilihat apakah APD-nya ini warnanya harus terang. Ada macam-macam produk, tetapi untuk yang hazmat yang memang yang bagus saat ini adalah memang warnanya terang. Ya, jadi prinsipnya APD yang dikeluarkan oleh Kemenkes ini dapat digunakan oleh Bapak Ibu di tempat area kerja Bapak Ibu. Nah, bagaimana yang dikeluarkan oleh gugus tugas? Kapan sih saya pakai APD? Mana saja yang harus saya gunakan? Nah, untuk di sini mereka sudah buatkan dengan sangat jelas. Teman-teman bisa gunakan. Jadi kalau untuk masyarakat umum boleh menggunakan masker. Nah, maskernya yang berapa lapis? Bisa dengan 3 lapis, ada yang cukup 1 atau 2. Yang prinsipnya sebenarnya kalau Anda memang nggak perlu keluar rumah ya jangan keluar rumah. Nah, kalaupun Anda keluar rumah selalu gunakan masker. Nah, jadi kalau untuk petugas kesehatan yang menangani pasien pada saat melakukan interview, dia ODP ataupun BDP yang belum jelas, seperti di puskesmas, seperti di area triase, maka wajib menggunakan masker bedah dan sarung tangan karet. Cuma di sini sebaiknya Anda gunakan juga face shield. Nah, di sini ada kelompok-kelompok dan lokasi cakupan serta jenis APD-nya bisa Anda lihat, bisa Anda sesuaikan dengan kondisi di tempat Bapak Ibu. Ya, seperti contohnya kalau saya pakai tingkat perlindungan kedua itu yang mana? Itu adalah di poliklinik, di rawat jalan. Ya, yang pasien dirawat dengan gejala infeksi. Tapi kenyataannya tanpa gejala infeksi pun juga ada. Maka sekarang semua dokter yang merawat di rawat jalan itu menggunakan APD yang seperti masker bedah, baju pelindung, sarung tangan, pelindung mata, ya, dan headcap. Nah, untuk sarung tangan ini sebaiknya tidak perlu dikerjakan, dipakai. Edukasi saja kepada dokter, dok, cuci tangan saja, ya. Karena beberapa APD ini kadang harus kita wajib untuk melihat kegunaannya, kepentingannya, dan rasionalnya, ya. Karena ini berbeda dengan punyanya standar WHO, nanti Bapak Ibu bisa pelajari. Oke, jadi yang prinsipnya untuk yang tingkat 3 itu adalah yang memang yang merawat langsung dengan pasien PDP dan yang positif COVID. Ini istilahnya tidak ada tawar-menawar. Harus menggunakan, kalau Anda merawat, menggunakan N95, pakai coverall, boot, pelindung mata, face shield, ya, sarung tangan, headcap, dan baju pelindung di luarnya, yaitu apron ataupun baju pelindung lainnya yang Anda buat yang sesuai dengan keamanan dan kegunaannya. Nah, ini jadi yang tingkat 1 apa saja APD-nya yang untuk masyarakat. Kemudian untuk yang tingkat 2, tingkat 3. Nah, yang penting adalah dari WHO itu sendiri sudah mengeluarkan bahwa beberapa APD yang ada itu kita mesti harus tahu bagaimana penggunaannya, ya. Kemudian kalau kita lihat supaya APD tidak kehabisan, kita harus pintar-pintar menggunakan APD yang tepat, mengkoordinasikan bagaimana supaya pasokan tidak habis, bagaimana meminimalisasi kebutuhan APD. Pertama, kalau kita mau meminimalkan supaya APD nggak banyak habis, jadi pastikan jarak-jarak yang di tempat Bapak Ibu itu sudah berjalan dengan baik. Kalaupun kita mengurangi kontak, maka kalau rumah sakit atau puskesmas yang sudah maju, Anda bisa menggunakan telemedicine. Nah, sekarang sedang mulai digalakkan.
Jadi sekarang pasien kalau sakit, ada beberapa rumah sakit yang sudah mengembangkan cukup melakukan telemedicine saja. Jadi dokternya menggait atau memeriksa melalui telemedicine tersebut, ya. Kemudian bisa juga digunakan pembatas fisik seperti sekarang di farmasi, dipakailah kaca seperti loket seperti itu supaya menghindari percikan langsung dari pengunjung ataupun pasien yang kontak dengan Bapak Ibu. Atau kalau memang tidak mungkin dibikin kaca, ya maka gunakanlah face shield tadi, ya. Kemudian untuk itu sudah ditentukan bahwa semua prosedur perawatan inap yang menggunakan prosedur operasi elektif atau tindakan elektif itu ditiadakan kecuali untuk kondisi urgent. Contoh pasien HD yang nggak bisa ditunda, pasien kemo nggak bisa ditunda, harus dikerjakan, ya. Kemudian batasi jumlah tenaga kesehatan. Jadi di sini kalau di rumah sakit itu kalau kita sudah merawat pasien PDP dan positif, petugas yang merawat itu dibagi dengan beberapa gelombang. Petugas yang merawat ini tidak boleh pergi merawat ke yang lainnya. Jadi petugas ini bekerja di isolasi itu kalau di kami selama 14 hari. 14 hari itu dia hanya merawat di ruangan isolasi. Nah, setelah berakhir dia tidak boleh pulang, akan dilakukan tinggal di rumah sakit, kita sediakan tempatnya, dilakukan pemeriksaan PCR yaitu di swab. Begitu hasilnya negatif, baru mereka boleh pulang ke rumah, diberi istirahat 3 hari, baru masuk kerja kembali. Nah, selama dia di rumah pun tetap kita monitoring. Nah, saat mereka masuk, mereka tidak lagi merawat di ruangan isolasi, ya. Jadi artinya disendirikan. Kita tidak memperbolehkan staf yang merawat di ruangan isolasi ini pulang ke rumah selama proses dia merawat. Karena kekhawatirannya nanti bisa kelolosan. Positifnya bisa jadi dia dapat di rumah, di lingkungan dia pulang, atau resikonya kalau dia memang sudah terkena yang masuk kategori OTG, dia bisa menularkan. Maka kami menjaga safe-nya adalah perawat atau dokter yang bertugas di ruangan isolasi itu selama 14 hari dia merawat, sebelum pulang harus diisolasi di rumah sakit kami, dilakukan swab, begitu negatif baru boleh pulang. Seperti itu. Nah, kemudian dikelompokkan pasien tersebut di ruangan tertentu karena apa? Kaitannya dengan APD. Karena untuk merawat pasien dengan COVID ini, APD-nya diperbolehkan. Kalau Anda membaca referensi sebelum-sebelumnya itu di PPI, setiap kontak APD harus dibuang. Ini nggak bisa, ya, karena kondisi pandemi ini. Jadi ada nanti saya akan berikan ada tabel-tabel berapa lama sih pakai masker N95 ini boleh, berapa lama sih saya harus menggunakan hazmat ini boleh. Nah, itu ada nanti akan coba kita tampilkan. Nah, tenaga kerja di sini juga menggunakan APD yang aman, ya. Kemudian APD tertentu pada saat Anda kontak erat langsung dengan pasien, dan juga kalau bisa untuk komunikasi ini ada beberapa yang memang mengurangi dengan menggunakan komunikasi, memasang intercom, ada menggunakan yang lainnya, yang CCTV supaya tidak sering masuk ke area pasien, ya. Pengunjung tidak diizinkan mengunjungi pasien, sama sekali tidak. Kalau mereka ingin melihat, maka bisa menggunakan sekarang ini, untuk saat ini, pasien boleh membawa HP-nya karena terkait untuk dia bisa berkomunikasi menggunakan video call dengan keluarganya. Atau rumah sakit yang memfasilitasi. Ya. Karena begini, kalau pasien sudah dirawat di ruangan isolasi, dia akan jenuh. Kalau dia sudah jenuh, letih, sakit, stres, tidak ada hiburan, maka akan mempercepat kondisinya menjadi lebih buruk, ya. Jadi pastikan itu semua, pasien yang Anda rawat pun juga tetap secara psikologisnya tidak terganggu. Nah, kalau untuk APD yang secara rasional akan ada tingkatannya. Pastikan APD digunakan secara rasional dan tepat. Tidak semua orang menggunakan gaun. Lama-lama persediaan gaun Anda habis dan akan susah, ya. Jadi tenaga kesehatan yang menggunakan APD rasional nanti akan terpampang di tabel 1 versinya WHO, ya. Kita bisa lihat nanti. Termasuk bagaimana kalau ada tindakan yang mendatangkan aerosol.
Nah, jadi kalau untuk masyarakat umum, ajarin cara menggunakan maskernya dengan baik. Mengkoordinasikan mekanisme ke rantai pasokan. Jadi untuk APD ini kalau di rumah sakit itu menjadi tanggung jawab untuk distribusinya menjadi tanggung jawab IPCN. Karena tidak semua orang boleh meminta APD. Kalau semua orang meminta APD, maka bisa kehabisan APD. Dan penggunaan APD-nya itu pun harus dicatat, ya, supaya tahu berapa penggunaannya, supaya kita tidak kekosongan. Jadi, Anda harus selalu aktif bila memang sudah APD-nya di batas inventornya sudah mulai berkurang, segeralah, ya. Nah, ini adalah tabel APD yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Silakan Bapak Ibu bisa pelajari di sini. Ini adalah punya WHO yang dikeluarkan terbaru. Ya, silakan nanti dibaca, dilihat kembali. Terus kemudian siapa saja yang memang masker medis digunakan oleh tenaga kesehatan. Penggunaannya diperpanjang, contoh. Masker medis yang digunakan tenaga kesehatan itu sampai 6 jam. Nah, jadi sudah boleh tuh akhirnya satu shift. Setelah satu shift selesai, itu dia selesai, mandi, udah. Nah, kalau dulu kan enggak, setiap selesai dari pasien dilepas, dibuang, ini tidak. Jadi bisa sampai 6 jam. Nah, tetapi ada persyaratannya. Artinya kalau maskernya itu dipakai ternyata sudah basah dan kena percikan, ya harus Anda buang, jangan tunggu sampai 6 jam. Ya. Pemrosesan kembali, ini memang ada pro dan kontra. Ada beberapa yang sudah melakukan inovasi-inovasi dan diuji. Memang kalau di sini karena keterbatasan masker ini, mereka mencoba untuk melakukan reuse. Ada yang menggunakan UV, tetapi penggunaan UV pun itu juga beresiko. Kenapa? Kalau Anda lihat yang sudah pernah di-sharekan dengan UV itu, kita mesti lihat sinarnya itu apakah mencapai ke masker N95 yang digunakan sampai detail di bagian dalamnya. Ya, ada yang mencoba dengan microwave. Dimasukkan microwave itu dengan suhunya 70 selama 30 menit, pastikan. Nah, bagaimana cara memastikan setelah Anda lakukan dengan microwave, coba Anda periksa kultur. Bakteri mati tidak? Oh, kalau bakteri mati berarti pasti ya steril, virus juga pasti mati. Nah, tetapi dari pihak, kalau Anda pernah dengar ada mesin sterilisasi menggunakan plasma, ya, atau plasma hidrogen peroxide seperti itu, yang low steam, itu silahkan diuji coba, dicek kalau hasilnya dia tidak ada pertumbuhan bakteri, berarti aman. Bakteri aja mati, apalagi virus COVID, ya. Jadi, tapi persyaratannya, kalau Anda melakukan reuse, pastikan masker Anda itu kondisi bersih dan tidak basah. Makanya supaya bersih dan tidak basah saat bertugas, petugas itu setelah menggunakan masker N95, gunakan face shield supaya paparannya tidak langsung terkena di dalam masker N95-nya, ya. Dan digunakan satu orang yang menggunakan masker itu memberi nama inisial namanya dan lakukan diberi pencatatan ini sudah reuse keberapa maksimal. Ada beberapa yang menyatakan dari yang melakukan steril itu sendiri, yaitu dari produk plasma itu bisa dilakukan sampai 5 kali. Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa 2 kali itu lebih baik. Nah, silahkan Anda uji coba, mau pakai yang 2 kali atau yang 5 kali. Prinsip tidak boleh kotor atau kena percikan. Begitu kotor percikan, langsung Anda buang. Tidak boleh Anda bersihkan dengan alkohol ataupun dengan klorin. Karena apa? Itu akan merusak pelindung dari masker N95 itu sendiri. Jadi, pastikan kalau Anda mau melakukan reuse atau memproses ulang, hal-hal ini harus Anda perhatikan. Dan kalaupun Anda melakukan sterilisasi, pastikan setelah disteril itu Anda buka supaya tidak bau. Karena apa? Khawatirnya kalau ada bau pada saat dipakai teman-teman, nah itu adalah bau dari zat chemical yang digunakan untuk di low steam itu supaya tidak
membuat bahaya atau toksik kepada staf yang menggunakan. Jadi untuk melakukan reuse Anda harus uji tes itu dulu ya. Oke, silakan. Ini ada sudah dilakukan penelitian oleh WHO dan diperbolehkan ya. Nanti silakan dilihat kembali, dipelajari. Nah, ini saya akan coba setelkan. Saya menampilkan yang dari versinya dari Cina, yang mereka memang sudah merawat pasien demikian banyak, yang jumlah petugasnya juga banyak yang meninggal, dan mereka share video ini kepada seluruh dunia. Mungkin teman-teman juga sudah pernah melihat. Ini bisa dipakai untuk petugas yang memang merawat PDP dan yang COVID positif, ya. Oke. Kelihatan ya? Nah, itu tadi yang cara pakainya, sekarang yang cara lepasnya.
Baik, jadi itu tadi adalah APD yang digunakan oleh perawat atau petugas kesehatan di Cina. Banyak APD, banyak versi-versi lain yang nanti akan coba saya berikan melalui emailnya ke panitia, di mana itu mungkin saya bisa share di sini sekilas ya. Itu ada yang dari versinya dari CDC, yang mana mereka tidak menggunakan double gown. Double gown di sini itu digunakan karena memang jumlah dari pasien yang dirawat itu sudah sangat banyak. Supaya apa? Pada saat kalau tadi Bapak Ibu memperhatikan, saat dia melepas pertama kali di area kotornya, itu adalah yang bagian luar. Nah, sedangkan hazmatnya yang tertutup oleh APD tadi, itu adalah yang pakai bekerja tanpa dilepas di dalam rawat pasien. Nah, makanya ada tahapnya dibedakan. Nah, ini juga jadi prinsip-prinsipnya pada saat dia membukanya juga selalu cuci tangan. Nah, mungkin dari saya itu dulu, ada yang mau ditanyakan? Silahkan yang ingin bertanya.
Silahkan bagi yang ingin bertanya, sebutkan nama dan instansinya masing-masing. Maaf Kak, ini tanyanya langsung lewat voice atau kita kirim pesannya Oh. di chat itu Kak? Langsung voice saja satu-satu ya. Silahkan yang ingin bertanya. Halo. Iya. Oke, oke. Ya. Ya, ya, ya. Gimana? Ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Ibu, Bapak yang saya hormati, saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Cinta Bella. Saya dari institusi Stikes Pusada Jombang, Jawa Timur. Mohon diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan. Iya, silahkan Mbak Cinta Bella. Yang saya tanyakan simpel, apa perbedaannya efek penggunaan APD di luar ruangan dengan di dalam ruangan? Seperti contohnya kalau di luar kita pakai APD untuk penyemprotan desinfektan, dan yang di dalam seperti APD untuk penanganan pasien ini. Terima kasih. Saya langsung jawab ya. Iya, silahkan Iya, Bu. dijawab Ibu. Jadi sebenarnya kalau sudah pernah ada dapat edaran dari surat keputusan dari Menteri Kesehatan untuk penyemprotan disinfektan ke tubuh itu tidak direkomendasikan. Ya, karena Bapak Ibu mesti tahu yang disemprot itu bahannya apa. Karena kalau dia bahannya untuk permukaan, maka itu akan mengakibatkan toksik yang kemudian hari bisa berdampak kesehatan Bapak Ibu yang kena semprot itu akan beresiko terkena sesuatu yang tidak kita inginkan ya, karena dia bersifat karsiogenik. Itu satu. Nah, sebenarnya APD yang digunakan untuk yang di luar, tadi yang seperti sudah saya sampaikan, kalau untuk di area yang publik, yang di area kalau umpamanya nih di sekarang ini masyarakat dihimbau pakai masker, pakai cukup masker bedah kalau Anda punya, atau masker kain bila Anda tidak punya. Boleh, itu masih direkomendasikan. Tujuannya apa sih masker yang digunakan ini? Kalau tadi saya sampaikan videonya, itu untuk menghalangi droplet percikan dari mulut kita yang kalau kita batuk itu ada berapa ribu, kalau kita bersin ada berapa puluh ribu, kalau kita berbicara ada berapa ratus, itu yang akan keluar. Karena virus itu akan ada di percikan ludah atau percikan bersin atau percikan batuk yang kita keluarkan. Nah, itu maka akan dihalangi oleh masker yang digunakan. Nah, untuk di area seperti yang kontak langsung dengan pasien, apalagi OTG ini tidak ada, ya OTG ini yang banyak, istilahnya sudah banyak bermunculan, maka sebaiknya petugas yang kontak dengan pasien berhadapan secara langsung, yang pertama, bila jaga jarak tidak bisa dikerjakan, maka Anda bisa gunakan pembatas-pembatas. Tadi seperti saya contohkan, kalau di farmasi atau di loket pembayaran sudah ada kacanya, itu sudah bagus. Jadi Anda cukup pakai masker saja. Tapi kalau tidak ada, maka gunakan face shield.
Ya, face shield ini banyak orang yang berkreasi bikin sendiri, silahkan. Tujuannya apa sih face shield ini? Sebenarnya dia lebih banyak fokusnya. Kalau sudah pakai masker, harusnya kan percikan itu tidak terjadi, betul. Tetapi justru dengan menggunakan face shield itu tanpa Anda sadari, itu sudah membuat kita ingat. Kebiasaan dari per individu itu paling suka pegang muka, apapun itu. Nah, kalau ada face shield pasti dia ketatap face shield-nya, nggak akan bisa menyentuh wajahnya, itu satu. Nah, selain itu dengan ada face shield juga melindungi hal-hal yang mungkin yang kita tidak sadari, orang yang tiba-tiba batuk bersin sampai keluar dari maskernya, nah itu kita bisa terlindungi. Itu untuk di area yang di luar. Bagaimana di ruangan isolasi atau yang ruangan perawatan yang merawat pasien positif COVID ataupun yang PDP, ini APD-nya sudah menggunakan levelnya level yang tertinggi, yaitu dia menggunakan coverall. Terus kemudian maskernya N95 harus pakai face shield atau Google, ya. Karena kelangkaan APD yang masker N95, lebih baik Anda menggunakan face shield karena bisa, kalau seandainya keterbatasan bisa Anda lakukan proses ulang, ya. Dan juga bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama, yaitu tadi 6 jam. Nah, sarung tangannya pun juga harus double dan harus menggunakan sepatu boot. Nah, ini pun sepatu boot yang di dalam dengan dipakai dia kalau keluar dari ruangan isolasi tadi juga harus diganti. Kalau nggak punya ganti, Anda harus lakukan pembersihan. Nah, itu nanti ada video yang tidak sempat saya tayangkan, tapi akan saya sharekan melalui emailnya nanti. Itu jadi setelah melepas bootnya, otomatis secara mandiri petugas kesehatan itu akan membersihkan dengan produk disinfektan. Jadi artinya APD yang digunakan berbeda dengan APD yang merawat pasien dengan yang tidak merawat. Kenapa berbeda? Karena resiko tertularnya sangat tinggi. Kalau dilihat dari penularannya, itu masa inkubasi penularannya sangat cepat untuk COVID ini. Jadi lebih cepat 1 hari dia bisa kena atau sampai 14 hari yang terpanjangnya. Nah, maka APD yang digunakan juga berbeda. Itu ya, apakah sudah bisa menjelaskan atau ada yang mau ditanyakan lagi terkait penjelasan saya? Baik Bu, terima kasih informasinya. Selanjutnya kemudian Mbak Ayu Tabita, silahkan bertanya. Yang ingin bertanya silahkan, 2 pertanyaan lagi. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Ada Bu pertanyaan di kolom chat. Selamat Dibacakan siang. aja. Ya, Iya, dibacakan sudah saya jawab. saya bacakan. Selamat siang, Ya. saya Ayu Tabita dari RSIA Amanda Tulungagung. Ingin bertanya mengenai cara merius hazmat dengan bahan sponbun. Itu Bu pertanyaannya. Oke, mungkin nanti Mbak Tabita. Iya, Mbak Ayu Tabita. Ya, jadi nanti tolong dicoba saja. Karena kalau Betul, untuk bahan
Karena untuk bahan tersebut itu tidak direkomendasikan. Karena untuk bahan tersebut itu tidak direkomendasikan untuk direuse. Jadi kalau memang mau mencoba silakan lakukan dengan pencucian dengan suhu 70 atau 80 derajat Celcius ya. Dari situ nanti dilihat setelah dicuci jangan disetrika, rusak itu pasti. Jangan disetrika, setelah dicuci dikeringkan, Anda cek apakah ada lubang atau sobek. Karena kalau sudah rusak ada lubang atau sobek, sebaiknya dibuang. Gitu ya. Ada lagi? Silakan yang ingin bertanya. Ada pertanyaan lagi, Bu? Silahkan kalau ada yang Ya. mau bertanya. Ada Boleh dibacakan. Ya. Dibacakan Selamat. aja, Pak. Ya, Bu. Selamat siang, saya Kurnia dari Poltek Jember. Apakah dengan mereuse hasilnya dapat efektif seperti saat baru menggunakan? Misalnya baju APD ataupun masker bedah dan N95. Baik, saya coba jawab. Jadi, kalau yang untuk baju, sekali lagi kalau Anda mau reuse, tidak ada yang menjamin kalau dibilang disposable ya harusnya disposable. Cuma, ini kan kita dalam kondisi terbatas mau mencoba untuk di-reuse. Setiap kali Anda mencoba untuk melakukan reuse, tolong dilihat kembali hasilnya. Kalau untuk baju, persyaratannya adalah apakah dia bisa melindungi staf yang memakai itu kalau kena paparan percikan cairan tubuh itu bisa masuk ke dalam. Nah, kalau virus, apakah virusnya juga bisa nyelip-nyelip? Ibaratnya begitu kan? Nah, virus itu akan bisa menular ke tubuh kita kalau ada cairan ataupun droplet ataupun percikan yang membawa dirinya. Nah, kalau kita lihat petugas yang ada di ruangan tersebut itu selalu menggunakan double APD. Jadi APD di dalamnya dia juga pakai dan di luarnya baru yang menggunakan hazmat itu. Cuma kembali lagi tolong pastikan bahwa yang Anda cuci itu bajunya tidak rusak atau tidak ada lubang atau tidak ada serat yang tadinya itu dia rata menjadi kalau Anda lihat bisa gerumpel-gerumpel gitu, itu sebaiknya jangan dipakai, dibuang. Artinya memang nggak bisa direuse. Nah, kalau untuk masker bedah tidak bisa direuse yang pasti. Kalau N95 ada yang sudah mencoba dengan microwave. Microwave saya bukan microwave, Pak. Oven. Kalau microwave pasti rusak, melonyot. Saya pernah coba. Jadi baru pakai beberapa surenda aja sudah langsung hancur N95-nya. Jadi pakailah oven yang dipakai untuk masak kue itu kan modelnya panas kering. Ya, lakukan dengan suhu 70 selama 30 menit. Sudah ada yang mencoba itu, tapi mereka belum melakukan uji kultur. Silahkan kalau mau dilakukan uji kultur. Nah, kalau untuk UV ada sudah beberapa melakukan, tapi mereka juga tidak melakukan pemeriksaan ujinya secara kulturnya itu seperti apa. Apakah memang dengan UV ini benar-benar bakteri itu nggak ada, ataukah masih ada. Nah, pada intinya gini, apapun yang kita lakukan reuse, Anda harus menguji bahwa itu bisa digunakan atau tidak. Kalau masker, selain ada bakteri atau virus yang ada di situnya terlihat, terdeteksi. Kalau virus mungkin tidak bisa ya, tapi bakteri dengan cara di swab kultur. Di swab kultur aja sudah negatif, nggak ada pertumbuhan. Bakteri aja mati, apalagi virus kan seperti itu. Nah, itu untuk dari segi
bersihnya, tidak ada organisme yang nempel di dalam masker tersebut, tapi berdasarkan efektivitasnya, apakah dia masih bisa menyaring, maka coba dites. Anda perciki dengan air, kalau untuk melihat kelembapannya, istilahnya dia nembus apa tidak. Kalau dia kering, nggak nembus berarti bagus. Kena percikan Anda masih terlindungi. Kalau untuk udara, Anda coba tes, ya, dengan menggunakan masker yang sudah direuse tadi, apakah Anda masih bisa mencium bau asap, ya, atau bau parfum. Kalau tercium jelas banget, ya berarti itu artinya sudah tidak bisa lagi digunakan dengan baik. Jadi artinya kalau di luar negeri memang yang melakukan reuse itu ada orang badan tersendiri, jadi tidak dilakukan oleh masing-masing individu rumah sakit, karena mereka mengetes dari segi perlindungan dari masker lapisannya ataupun gaunnya, termasuk dari keefektivitasnya dia memfiltrasi bakterinya. Nah, untuk filtrasi bakteri atau virus itu yang memang dibutuhkan keahlian khusus. Tetapi tadi yang sudah saya berikan di tabelnya WHO itu bisa Anda baca, bisa Anda ikuti. Paling tidak ada persyaratan-persyaratan yang kalau Anda mau melakukan reuse atau penggunaan dalam jangka waktu yang lama. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan yang ingin bertanya. Silahkan yang ingin bertanya, satu pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, ditutup saja, Bu. Iya. Baik, kalau sudah ada, terima kasih. Selamat siang, jaga kesehatan, dan selamat menyambut hari raya, hari puasa ya. Semoga selalu semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, selamat Amin. siang. Terima kasih semuanya, bisa diakhiri. Ya, tetap jaga kesehatan masing-masing.